Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Oke, aku buka aja ya, berhubung yang nonton udah 22 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Udah plus 6 pendaftaran si pencatat dan hari kedua puasa Ramadan. Untuk kalian yang menjalankan, selamat beribadah, selamat menjalankan ibadah puasa juga. Semoga amal ibadah kalian dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pada kesempatan kali ini sharing sessionnya balik lagi bersama aku di minggu kedua bersama temen kita Taruni Muda dari PTDI STTD Bekasi. Dia merupakan Taruni. Hai Saka. Dia merupakan Taruni Muda sarjana terapan dari Polbit Pemda, kebetulan dari Sumatera Selatan. Dia di PTDI STTD Bekasi dan mau aku ajak join hari ini. Nanti akan ada sharing session. Kalian yang ingin bertanya, silahkan ajuin pertanyaan kalian terkait si pencatat tentunya. Oke? Yang ingin join di STTD nih kan Kak, dari STTD dong. Nah, ini aku sediakan untuk Taruni Mudanya. Hai. Hai, Kak. Lagi di rumah ya? Iya, Kak, lagi di rumah. Oke, jadi guys, kita langsung mulai aja ya, berhubung udah 8:30. Silakan Taruni Muda Rianti memperkenalkan diri ke teman-teman. Silakan. Oke. Selamat malam semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Rianti Ida Royani, Notar 2001351, Prodi D4 Transportasi Darat Sarjana Terapan, Kampus PTDI STTD. Ya, terima kasih. Suaranya agak kurang besar ya? Nggak kurang, nanti minta tolong dibesarin ya suaranya. Siap, Nggak ya, apa-apa Kak. kan? Iya. Iya, Kak. Jadi Taruni Muda Rianti ini dia merupakan lulusan dari Catar tahun kemarin di Prodi D4 Sarjana Terapan. Kebetulan dia mengambil Polbit dari Sumsel ya, di provinsi atau kota kabupaten apa gitu? Kota Kabupaten Oku Selatan, Kak. Oh, di kota Oku Selatan atau kabupaten itu? Di kabupatennya. Kabupaten Oku Selatan ya. Iya, Jadi kamu merupakan putri daerah dari Kabupaten Oku Selatan. siap, iya, Kak. Jadi guys, untuk digarisbawahi aja, ini kan kuota Polbit Pemda itu memang lebih banyak dari Polbit Kemenhub. Mengapa? Karena ya memang kerjasama kita itu untuk Pemda Provinsi Kota Kabupaten di Indonesia kan banyak banget, yaitu kota kabupaten juga. Jadi makanya itu setelah digabungin memang lebih banyak dari Polbit Pemdanya. Nah, silakan untuk Taruni Muda Rianti jelasin ke teman-teman gimana proses si pencatat, seleksi si pencatat tahun kemarin, di mana tahun kemarin itu kan kamu ambil lokasi tes di mana kalau boleh tahu?
Siap, izin menyampaikan Kak di Sumatera Selatan. Kalau tes Di SKD-nya mananya? saya di BKM. Kalau tes SKD-nya saya di BKM 7 Palembang. Kalau tes Heeh. kesehatan saya tes wawancara saya di Poltek Trans SDP Palembang. Oh, di Poltrans SDB Palembang ya. Iya. Mm-mm. Ya udah silakan menceritakan pengalaman tes tahun kemarin mulai dari administrasinya sampai dengan di titik sekarang kamu lolos Pantuhir dan menjadi taruni muda di STTD Bekasi. Oh, ini kalau yang pertama itu pemberkasan untuk ini administrasi segala macam Kak. Nah, selesai pemberkasan itu dilanjutkan dengan tes SKD. Nah, SKD itu saya kemarin di BKN 7 Palembang, selesai dari tes SKD itu rankingan kan. Nah, setelah rankingan itu ada setiap tes itu memiliki sistem gugur. Nah, jadi pas saat sudah dinyatakan tidak lulus SKD, jangan dulu berkecil hati karena masih ada yang namanya sistem cadangan. Nah, setelah dari tes SKD itu, kita melakukan tes kesehatan dan tes samapta. Tes samapta dengan tes kesehatan itu hanya seling 1 hari kalau saya kemarin. Setelah dari tes itu, memiliki sistem gugur atau tidaknya lagi. Jadi ada yang gugur, ada yang tidak. Kalau gugur tetap sampai situ, sedangkan kalau ini lanjut. Nah, lanjut ke tes psikotes dan tes wawancara. Tes psikotes itu, tes psikotes dulu, baru tes wawancara. Saat tes psikotes itu makan waktu sekitar 6 jam. Kalau saya kemarin dari jam 1 siang sampai jam 6 malam, udah mau maghrib. Nah, setelah itu, besok paginya langsung dilanjutkan dengan tes wawancara. Setelah tes wawancara itu kita nggak ada tes lagi. Saat Pantuhir nanti itu pengumpulan seluruh nilai dari tes SKD sampai tes wawancara tadi. Semua dikumpulkan. Kalau saya kemarin SKD itu memakan 60%, yang lainnya 15% per tes. Jadi SKD itu lebih didominasi. Saat Pantuhir, nilai itu semuanya digabungkan. Setelah digabungkan, disitulah terlihat nama kita lulus atau tidaknya. Nah, setelah lulus, kita melakukan daftar ulang. Sudah melakukan daftar ulang, ntar ada lagi, itu pengumuman kita ditaruh di kampus mana. Nah, sedangkan saya kemarin, nama saya tertera di kampus Poltrada Bali. Jadi selama 1 tahun, saya melewati pendidikan saya di Bali. Selanjutnya baru saya kembali ke Bekasi. Itulah. Gitu ya. Jadi untuk diketahui guys, lulusan nantinya kalian kalau lolos di PTDI STTD Bekasi itu nantinya itu kalian pendidikannya itu dipecah gitu loh, nggak di STTD aja, ada yang di Poltra. Halo. Iya, terus di BP2TD Mempawah sama yang di STTD Bekasi. Jadi itu tetap jadi milik Taruna, milik kalian nanti tetap jadi Taruna STTD, cuma nanti di tingkat pertama kalian akan itu digemblengnya gitulah pembentukan karakter kalian selama menjadi taruna muda atau taruna muda itu dia di Poltrada Bali atau kalau nggak itu di BP2TD Mempawah. Mempawah itu tempatnya ada di Kalimantan Timur seperti itu. Nah, aku mau tanya dong, dari sekian kisah pelaksanaan si pencatat itu ada nggak tes yang menurut kamu itu menarik atau mengesankan? Tiap ada, Kak, di tes wawancara. Iya, kenapa kok wawancara? Karena tes wawancara itu menurut saya tuh kayak kaget-kagetan. Karena kalau kita Hmm, udah duduk di situ, kan pengawasnya kan ngomong, kamu bisa apa? Nah, saat kamu bisa apa itu, kita tuh harus nunjukin bakat. Bakat yang kita miliki atau yang pernah kita ikut organisasi saat SMA dulu.
Nah, Hmm. dan saya kemarin disuruh mempraktekkan karena saya organisasi karate saat SMA dulu. Jadi saya mempraktekkan ini seni bela diri dari karate tersebut. Setelah dari karate tersebut dan saya diminta sama pengawasnya, kamu bisa nyanyi atau tidak? Dan nggak mungkin kan kalau kita ngomong siap tidak, pasti harus siap iya kan. Jadi harus Hmm. siap sedia. Jadi ya saya nyanyi. Terus katanya, kalau kamu emang mau, katanya, coba percaya diri, berani nggak katanya tuh. Suara kamu harus terdengar dari ruangan ini sampai ruangan ini. Jadi di situ ada 3 ruangan dan suara saya harus besar. Nah, di situ saya nyanyi. Di situ sih menurut saya yang paling menarik karena menurut saya di situ nyali saya tuh harus dipancing gitu. Hmm. Iya sih, jadi bagi teman-teman yang berjuang tahun ini, jika kalian lolos sampai tahap akhir nantinya kan wawancara ya itu. Nah itu kalau misal ditanya pewawancara, nah pewawancara itu sendiri itu bukan orang kaleng-kaleng dalam artian nanti beliau-beliau ini adalah para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, para eselon-eselon. Nah, kalian dan para dosen tentunya. Jadi kalian kalau misal ditantang nih, jangan sampai bilang tidak ya. Jadi apapun itu, meskipun kalian nggak pede, meskipun kalian nggak mampu akan kemampuan itu, ya siap iya gitu aja. Entah hasilnya memalukan, hasilnya buat intinya tuh malu itu dikesampingkan dulu ya, pede aja dulu gitu kan. Ya, Kak. Yang Terus penting berani gitu. heeh, yang penting kan berani dulu itu kan sama halnya dengan melatih mental. Apalagi kan kita jadi taruna nanti kan ditempa kan. Terus kita berhadapan dengan banyak orang nantinya. Kita lulusnya udah jadi PNS gitu loh. Jadi itu benar-benar harus dididik lah. Iya, Terus betul. aku mau tanya nih, banyak teman-teman yang belum tahu. Bentar-bentar. Aku ingin tanya dulu deh, motivasi kamu ambil Polbit Pemda di STTD. Padahal kan kamu domisilinya Palembang ya kan, di Palembang itu kan ada kampus Poltrans Palembang, ada kampus Poltekbang Palembang juga. Nah, kenapa kamu nggak memilih dua kampus itu? Padahal secara secara gimana ya? Secara lokasi itu kan deket kan sama rumah kamu. Kenapa kamu harus memilih ke STTD dan akhirnya kamu ditempatkan di Poltrada Bali kan untuk pendidikan tingkat satunya. Nah, itu apa alasannya? Alasan yang pertama mendasari saya untuk lebih memilih STTD dengan Polbit Pemda, pertama Kak, karena kalau setelah tamat dari sana nanti, saya positif bakal mengabdi ke daerah saya. Nah, sedangkan di daerah saya ini kuota Polbit baru pertama kali itu angkatan saya. Nah, jadi kan masih masih minim sumber daya manusia yang berpikir penting akan transportasi ini. Nah, kalau saya misalnya memilih Poltek Trans SDP itu kan Kementerian Perhubungan, Kak, semuanya. Nah, pastinya nanti akan dioper ke sana ke sini. Sedangkan saya memiliki cita-cita dan motivasi ingin memajukan serta mengembangkan sistem transportasi yang ada di daerah saya. Serta saya ingin memperbaiki pola pikir masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan transportasi di daerah saya sehingga dapat maju ke depannya, Kak. Gitu ya. Jadi mending kamu sekarang jauh dulu dari orang tua, nanti lulusnya barulah deket sama orang tua, balik lagi ke daerah kamu. Intinya kamu berasal dari Palembang ya, aku akan mengabdi di Palembang nantinya nggak apa-apa sekolahnya keluar dulu gitu kan pada intinya. Iya sih bener ya. Kalau nggak kepikiran ya. Bener-bener. Jadi tuh ya memang sih ada plus minusnya ya. Kalau boleh tahu dulu waktu milih Polbit Pemda di tempat daerah asal kamu, yang diminta atau kuotanya ada berapa? Kuota Polbit Pemda dari daerah saya kemarin cuma 2, Kak. Oh, berarti yang satunya selain kamu itu juga Ada asli. cowok. Iya, Oh, ada asli. cowok ya. Berarti itu nggak ada kuota taruna-taruni kan? Ya berarti dua nilai tertingginya itu Iya, kebetulan taruna-taruni ya, pas satu-satu gitu ya. betul, Kak. Jadi tuh jadi perlu digarisbawahi sih guys. Jadi memang memang di Kemenhub itu untuk pendaftarannya itu tidak dibatasi domisili. Kalian bebas mau daftar kemanapun itu kecuali memang
untuk kuota Pemda dan kuota OAP atau orang asli Papua. Jadi bagi kalian mungkin yang kebetulan daerahnya tahun kemarin ada ya kan, berharap tahun ini daftar di daerahnya. Kebetulan emang MOU-nya berakhir atau udah nggak kerjasama lagi dengan STTT, ya berarti yaitu satu-satunya jalan ya ikut di sekolah lain atau di STTT cuman kuota Kemenhub. Untuk Taruni Muda Rianti nih, motivasi kamu untuk menjadi seorang taruni di sekolah kedinasan Kemenhub itu apa? Jadi kan banyak ya sekolah kedinasan di Indonesia itu. Di Indonesia inilah ada banyak. Nah, kenapa kamu tertarik menjadi taruni di sekolah kedinasan Kemenhub? Karena itu tadi Kak, pertama kalau kayak sekolah kedinasan itu kan banyak, sudah lumrah dan sudah Mm-mm. banyak juga lulusannya di daerah saya. Sedangkan yang tentang perhubungan ini baru masuk. Jadi saya bisa gitu untuk memajukan lagi yang di daerah saya ini, memperbaiki semuanya dan mulai dari awal untuk lebih baik lagi. Hmm. Karena transportasi di daerah saya itu masih dikatakan sangat kurang, Kak. Masih sangat jauh dari kata layak. Jadi di sini saya Mm-mm. strategi, saya ingin memperbaiki semuanya. Pokoknya saya pinginnya tuh bisa menyaingi daerah lain gitu, Kak. Mm-mm. Oh gitu ya. Jadi benar-benar memang pilih sekolah kedinasan yang nantinya nanti kamu akan ditempatkan di daerah tempat kamu tinggal. Kalau boleh tahu kamu berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara, Kak. Anak ke? Pertama, Oh, anak pertama ya. Jadi contoh adik-adiknya ya nanti ya. siap ya, Kak. Kalau boleh tahu sebelum masuk Kemenhub ada cadangan nggak dulu daftar CPNS juga atau ikut SNMPTN atau SBMPTN? Oh, siap tidak, Kak. Saya langsung ke sekolah kedinasan STD aja, langsung masuk nggak masuk pokoknya coba dulu gitu, nggak ada cadangan Oh, apa-apa, berarti nggak ada. Karena saya bener-bener juga baru, one and only cuma daftar STTD doang. ya Oh, berarti memang saya juga diniatkan. Kalau misal nih, misal nih, ini pikiran buruk aku ya. Misal kamu nantinya nggak lolos STTD, kamu akan ngapain? mungkin kuliah, Kak. Oh, di dekat-dekat rumah gitu ya. Ya, kuliah ke Hmm. lain. Hmm. Ini sudah banyak nih yang ingin Q&A. Nah, aku bacain nanti bantu jawab juga ya kalau kamu bisa. Iya. Untuk Polbit di daerah kamu itu baru buka tahun kemarin atau udah lama kamu taunya? Untuk Polbit dari daerah saya baru angkatan saya, Kak, baru tahun 2020 dibuka. Oh, berarti memang kamu memang ngincer udah tahu sekolah STTD itu ada Polbit Pemdanya itu pas kamu tahun kemarin daftar atau memang udah ngincer dari kemarin-kemarin tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya saya tuh pas tamat dari SMA itu belum tahu, Kak, kalau ada sekolah transportasi darat ini. Jadi Hmm. saya tuh cuma dikasih tahu selentingan-selentingan dari papa saya, terus Hmm. coba deh kamu tes kan gitu, siapa tahu masuk. Sedangkan kemarin tuh saya belum berpikir kalau saya mau masuk sekolah kedinasan ini. Jadi ya udah Hmm. deh tes coba-coba dan ternyata SKD lulus. Terus kata bapak saya, lanjut aja, katanya dapat lulus. Pas dilanjut-lanjut ternyata lulus, jadi ya ambil SKD. Berarti memang ada itu ya diarahkan sama orang tua juga ya, ada andil dari orang tua kamu juga. Bapaknya juga di Iya, Kak. perhubungan kan? Enggak ya? Siap, ya. Siap, Kak, di perhubungan. Di mana? Di Dishub juga. Iya, Di Dishub kota kamu. di sub, ya, Provinsi Palembang. Oh, di Dishub provinsi. Oh ya sih. Jadi memang udah diarahkan dari ayahnya juga ya. Lalu Iya, aku Kak. ingin tanya juga nih, ya, ada yang tanya tentang biaya. Nah, di Polbit Pemda itu kan ada yang
gratis dalam artian itu putra-putri daerah itu yang di daerah tertentu itu emang ada yang digratiskan dalam artian misalnya aku sebut merek di Banjarmasin. Nah, itu mereka putra-putri daerah Polbit Pemda Banjarmasin itu benar-benar dapat beasiswa gitu loh. Dapat beasiswa dari Dishub atau Pemdanya itu sendiri, tapi nggak seluruh Pemda ya. Nah, untuk di Pemda kamu itu gimana sistemnya? Kalau Pemda saya kemarin dibayarin, Kak, untuk daftar Semuanya. ulang. Ya, untuk daftar ulang yang sekitar 26 juta kemarin ya, Oh, dibiayain sama oh, BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Nah, tapi oh, untuk uang makan atau apa itu masih biaya sendiri, tapi sedang mm, dianggarkan, diajukan mm, anggaran. Nah, mm, jika nanti di ACC, nanti katanya akan mm, dikabarkan. Jadi Polbit dari daerah kami sudah membuat laporan dan kami juga disuruh buat laporan biar bisa dibuat anggaran untuk ke pusat. Apakah mm, bisa dana itu atau tidak? mm. Begitu. Saat Jadi ini tuh masih kalau menunggu. misal reng-rengan untuk biaya untuk makan dan seragam itu sendiri per bulan bayar berapa? Kalau untuk makan kemarin kami di Bali 1 bulan itu sekitar 1.750.000, Kak. Jadi eh, 2 bulan itu sekitar 2 juta lebih, 2.700.000-an. Jadi tapi itu baru 2 bulan kemarin karena sekarang kan lagi di rumah, jadi tidak Mm, membayar. mm. Kalau untuk seragam itu mungkin dari daftar ulang kemarin atau tidak emang dari kampusnya, Kak, Jadi karena setelah tidak ada anggaran dari daerah. jadi setelah kamu bayar uang pangkal yang dibayarin sama Pemda kamu itu kamu cuman bayar uang makan di pas waktu pembentukan karakter di Poltrada Bali 2 bulan itu ya, cuman bayar itu doang. Iya, Kak. Oh, wah keren ya berarti. Jadi tuh memang sih kan kita banyak Pemda ya, maksudnya udah 100 lebih lah Pemda yang kerjasama dengan kita. Cuman ya itu sih balik lagi ke kebijakan Pemda masing-masing kan. Ada yang benar-benar dia digratiskan kayak kamu uang pangkal 26 juta lunas kan dibayar di depan. Nanti untuk seragam dan uang permakanan itu kan menjadi tanggung jawab taruna-taruninya namun akan dianggarkan nantinya akan di itu kan dibantu juga. Nah, ada juga yang Pemda itu ya itu guys ya ya nggak mungkin dia membantu cuman nggak sebanyak yang di Pemdanya Taruni Muda Rianti ini. Jadi memang kebijakan setiap daerah itu beda-beda seperti itu. Jadi memang eh untuk biaya sih memang nggak ada patokan resminya dalam artian itu nggak ada angka sakleknya gitu loh. Jadi memang tergantung Pemda itu di APBD-nya. Jadi kan kita nggak tahu ya APBD-nya itu anggarannya itu berapa-berapanya itu udah menjadi kewenangan yang bersangkutan. Oke lanjut, waktu kamu lulus Pantuhir kemarin, nah itu jadi tuh Pemda yang daftar di kabupaten kamu itu kalau boleh tahu kemarin yang daftar berapa? Kalau Pemda dari tempat saya kemarin sekitar orang 8, Kak. Untuk 8 jurusan dan yang D4 kedua. ya, dan yang nyangkut cuma 2. Sampai akhir itu ya, maksudnya yang 8 itu sampai akhir atau 8 itu udah pada gugur-gugur SKD? 2 gugur SKD, jadi sisa 6. Nah, Oh. dan 6 itu nggak ada yang gugur kecuali di Pantuhir. Oh, Jadi, berarti 6 sampai Pantuhir itu ada 6 terus diambil 2 ya? iya, komplit 6. Jadi Hmm. pas Pantuhir itu hilang 4. Jadi 2 sisa. Ya gitu guys, jadi memang Polbit Pemda itu saingannya ya antar Pemda itu aja. Misal yang daftar cuma 8 orang ya nanti kalian sampai akhir akan bersaingnya peta peta persaingan letak persaingannya ya hanya 8 orang itu dengan menyisakan nanti 2 putra-putri terbaik. Tapi syaratnya yaitu harus lulus SKD. Jadi memang kalau misal boleh milih nih, aku akan di posisi kalian ya, aku akan milih Polbit Pemda di daerahku karena kan memang Polbit Pemda itu kan sesuatu yang langka dan balik ke daerah pula. Maksudnya kita udah pasti nanti setelah lulus kan akan ditempatkan di daerah asal kita, masih bertemu dengan orang tua itu sih apalagi perempuan kan. Mm-mm. Terus gimana nih sebagai seorang taruna muda di STTD Bekasi, kampus impian banyak orang.
eh, perasaan kamu ketika kamu dinyatakan lolos Pantuhir. Padahal kan pada tahun kemarin kan banyak banget ya cobaan tesnya yang dari mulai jadwal yang mundur-mundur karena COVID juga kan. Nah, itu gimana? Apalagi kan Pantuhirnya paling lama di antara sekolah kedinasan lain kan. Itu deg-degannya gimana perasaan kamu? Pas mau pengumuman Pantuhir itu kan sering diundur-undur ya Kak. Kadang katanya Mm-mm. hari ini jam 2 malam udah ditungguin, ternyata enggak kan. Nah besoknya juga gitu. Jadi pas katanya pengumuman Pantuhir lagi, udah berapa kali kabar-kabar itu pengumumannya. Jadi kayak ya udahlah sih, siapa tahu bohongan lagi kan. Nah jadi ya udah aku tidur aja kan, nggak lagi aku tungguin sampai sampai tengah malam. Tapi pas jam tiga subuh itu bangun, lihat grup HP itu udah rame. Pas aku lihat, Mm-mm. ini pengumuman beneran kan. Pas sudah pengumuman Mm-mm. beneran, aku cek nama. Ternyata ada. Ya nangis sih Kak. Rasa kayak nggak percaya gitu, tapi lulus gitu. Pokoknya tuh Mm-mm. seneng, ada gitu. Udah tuh nggak bisa tidur lagi, karena udah mikir, wih lulus nih gitu. Bisa Mm-mm. gitu. Kan Nggak katanya nyangka nggak, ya pada intinya. iya, Berarti ini percobaan pertama kamu kan? Daftar di iya sekolah percobaan. kedinasan. Daftar Iya, sekali langsung nyantol ya. Jadi nilai SKD kamu tahun kemarin berapa? sekitar 36 ke atas Kak. 360-an ya? Ya. Ada yang tanya nih, kehidupan di kampus STTD. Kebetulan memang Taruni Muda ini ditempatkannya masih belum di STTD sih. Di Poltrada gimana? Itu di Poltrada itu berarti kamu digabungkan sama Taruna-Taruni Polbit Poltrada juga kan? Iya Kak, benar. Nggak dipisah kan? Nah, gimana itu? Jadi kamu gabung gitu maksudnya kamu kan Taruni STTD, terus kamu pendidikan selama 1 tahun di kampus Poltrada Bali, kampus baru itu yang keren itu. Nah, terus kamu digabungin tuh sama para apa Taruni baru juga di Poltrada Bali, gimana itu? Ya, pertama tuh kan gabung, Kak. Jadi kita tuh bisa kenal kan satu sama lain kan. Oh, Karena kan satu sekolah tapi beda beda nama sekolah, tapi satu heeh, tempat gitu. Nah, jadi iya. kan bisa nambah teman kan. Nah, yang kedua kehidupan di kampus di situ kan cuma baru 2 minggu, Kak. Heeh, Kemarin karena banyak heeh, corona jadi dipulangkan. Ya, saat itu ya kegiatan seperti biasa, bangun jam setengah 4, ginsik pagi, tidur sekitar jam 11 malam, udah tuh bersih-bersih baru tidur kan. Nah, saat itu masih ginsik seperti biasa. Nah, saat minggu kedua di situ sudah mulai banyak yang dinyatakan corona katanya. heeh, Jadi kami sering diisolasi, diberi heeh, vitamin, makan jarang heeh. keluar, olahraga saja kami di kamar kemarin, Kak. Iya sih, aku Jadi dulu pas gimana? jadi belum cukup mengesankan sih kalau menurut saya, karena masih Iya ya, banyak banyak dikurungnya ya. banyak dikurung daripada di luar. Iya sih kemarin aku waktu di mana itu? Waktu kebetulan kan aku ke Poltrada Bali juga kan, waktu itu monitoring. Pas lagi lockdown, pas lagi kena corona banyak juga kan kemarin taruna-taruninya di sana ya. Ya udah deh, gak jadi ke kampus Tabanan yang baru itu. Untuk itu ya belum ada jadwal on kampus ya. Belum, Kak, belum 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 bisa diomongin sekarang karena nggak tahu kan, masih corona, jadi belum berani mungkin yang pihak SUTD-nya ngasih keputusan, takutnya ngulang lagi kayak kemarin mungkin. Tapi ketika nanti ada pengumuman on kampus, kamu di Bali lagi atau balik ke tempat asal? Ke STTD? Itu kalau menurutku sesuai instruksinya nanti gimana, Kak. Karena kalau Oh, masih belum tahu ya. katanya udah nunggu instruksi aja gimana. Kalau katanya ke Hmm, Bekasi ya ke Bekasi, Bali ya Bali. hmm. Siap sedia ya apapun yang terjadi. Tapi udah nggak sabar mau balik ke kampus lagi atau enak di rumah? Pingin ke kampus lagi, Kak. Boleh ngapain lagi ya?
Ntar nih ada yang tanya. eh ada yang tanya nih. Jadi tuh misal kamu kan di Dishub itu ya, Provinsi Kenapa kamu nggak milih Dishub Provinsi Sumsel? Kenapa kamu memilih Polbit di kota itu tadi? Halo? Iya Kak, Jelas nggak pertanyaanku? putus-putus tadi Kak. Oh, putus-putus. Jadi, aku pengen tanya, kan ini kamu orang Palembang, kota Palembang ya? Bukan Kak, saya dari Oh, kabupatennya. bukan. Oh, berarti eh, untuk yang di Dishub Provinsi Palembang itu ada nggak sih? Kalau menurut saya sih mungkin ada Kak, tapi dia di kotanya. Hmm. Jadi saya kurang Heeh. tahu di kotanya. Karena jarak saya, daerah saya ke kota Palembang itu membutuhkan waktu 8 jam perjalanan. Oh, terus untuk kualifikasi di Dishub Provinsi itu, misal kamu dari kota tertentu itu ya, nah kamu ingin ambil Dishub Provinsi itu bisa? Mungkin bisa Kak, bisa. Tapi Hmm, bisa ya? ada tes mungkin. Hmm. Jadi guys, jadi tuh kan nik kalian kan udah terdaftar nih di Dukcapil ya. Jadi sistemnya Diktim PKN sekarang itu misal di provinsi, aku ambil contoh Provinsi Palu. Provinsi Palu itu kan ada 5 formasi kota kabupaten provinsi Pemda Polbit di Sulawesi Tengah. Nah, misal kalian nicknya itu bukan di kota kalian, ya nanti kalian akan nyantolnya ya di sub provinsi Palu aja, nggak bisa lima-limanya. Jadi memang benar-benar eh, Dukcapil itu sudah mengsistem gitu loh, kalian itu bisanya itu kalian orang mana ya kalian akan bisa ambil di provinsi ini aja gitu. Jadi misal aku orang Kediri nih, ada provinsi di Dishub provinsi Jawa Timur, ya aku bisa ambil provinsi Jawa Timur, which is kan karena aku orang Jawa Timur seperti itu. Tapi ya itu balik lagi ke letak persaingannya. Kalau misal kalian ambil di Dishub provinsi, di mana provinsi itu membawai banyak kota, ya nanti kalian saingannya ya sama anak-anak di provinsi itu. Kalau misal di kota kan memang lingkupnya lebih kecil, seperti itu guys perbedaannya gitu. Oh, terus untuk next nih aku mau tanya apa lagi ya, tadi biaya udah dijelaskan, terus taruh di Poltrada Bali kehidupannya juga udah, terus apa lagi ya, kehidupan di asrama kan itu ya kayak bangun pagi, terus olahraga senang-senang gitu, Ya, sarapan apel. bareng, Ya, dan itu belajar, terus pulang malamnya ada apel malam waktu corona kemarin. ya ada Tetap kegiatan ada juga, apel. tetap ada apel. Hmm. Dan itu digabung lagi ya, seluruh kegiatannya itu sama Poltrada Bali. Iya, digabung Kak. Kecuali pembelajaran di kelas ya, memang berbeda. Ya, berbeda, beda kelas. Hmm. Kalau baris-baris berbaris masih bareng, Masih digabungkan ya. masih. Hmm. Terus ini udah jam 9 lebih 7. Aku ingin itu deh kesan dan pesan untuk teman-teman mungkin yang ingin berjuang khususnya di PTDI STTD Bekasi, di Pemda terutama, bagi untuk kamu untuk ke-share ke teman-teman gimana?
Kalau menurut aku, mau Pemda atau kementerian, pokoknya Mm-mm. tuh jangan pernah takut untuk bermimpi, terus tetap usaha. Walaupun banyak orang yang ngomong, kayaknya nggak mungkin deh, kamu gini deh. Tapi jangan jangan diiniin, karena kita nggak tahu kan jalan ke depannya tuh kayak gimana. Jadi terus mereka ngomong-ngomong tuh nggak usah didengerin, langsung aja fokus ke tujuan kita. Kalau kita mau daftar ya kita daftar aja, kalau kita mau tes ya tes aja. Pokoknya usaha 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 terus doa, karena banyak orang, memang banyak orang yang lebih pintar dari kita, kak, lebih kaya dari kita, Mm-mm. lebih beruntung dari kita atau segala macam. Tapi kalau saya pribadi, saya ingat saya bukan jalur, jadi patokan saya itu jalur langit itu ada kok. Jadi kalau emang itunya emang udah rezeki kita, apapun yang terjadi itu tetap milik kita. Walaupun dia mau sepintar apa, dia mau sekaya apa, dia mau seapa-apa, pokoknya kalau itu emang udah emang jalan kita, udah rezeki kita, ya itu untuk kita. Yang kita usaha, kita doa. Jadi orang mau ngomong apa tuh terserah, kita dengerin, tutup kuping aja, buktiin aja gimana kapannya. Gitu sih. Pokoknya tuh ingat aja Mm-mm. jalur langit itu. Mm-mm. Kalau aku sih gitu. Betul. Jadi tuh memang itu sih, aku lagi sebel banget sama komentar orang-orang yang betapa belajar SKD tinggi tuh nggak menentukan hingga lolos sampai pantuhir kan. Ya, ya gimana ya guys, oke lah kamu memang belum beruntung gitu loh, jalan orang kan berbeda-beda ya, maksudnya nggak harus jadi taruni atau taruna di sekolah kedinasan juga, mungkin memang belum rezeki kamu tahun ini juga, bisa kamu coba lagi tahun ke depan. Jadi bagiku tuh belajar itu nggak ada yang itu sih, nggak ada yang sia-sia kan. Kita Betul. kan sebagai manusia kan ya berusaha, berusaha dan berusaha kan. Kalau misal rezekinya memang untuk kita ya kita akan jalan. Ya udah kita ikuti alur aja. Kalau misal pun tahun ini belum rezeki juga kan ya memang mungkin belum saatnya, belum tahun ini. Terima kasih. Ada lagi nggak yang ingin kamu sampaikan sebelum aku akan mengakhiri live ini? Aku sebenarnya besok akan ada lagi sih sama taruna dari Poltek Bang Palembang. Makasih banyak loh kamu udah mau aku ajak live. Aku juga Iya, baru tahu ternyata ada pengetahuan baru nih. Maksudnya ada Polbit Pemda yang benar-benar uang pangkalnya itu dibiayain. Soalnya ya itu aku baru baru tahu itu ya paling dibayar setengahnya atau uang makan sama uang uang asrama, uang seragam itu baru dibiayain, ternyata uang pangkal 26 juta guys dibiayain Pemda. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan? pokoknya yang itu tadi kak. Pokoknya tuh jangan berhenti untuk usaha itu aja sih. Pokoknya tuh jalur Mm-mm. langit itu ada kok gitu. Jadi jangan takut. Kalau emang udah takdirnya ya udah ikutin aja, jalanin aja gitu. Mm-mm. Pokoknya tuh Benar-benar. usaha, doa, pokoknya walaupun lawan kita tuh kayak semengerikan apa, intinya kita doa aja gitu. Usaha kan udah Mm-mm. usaha. Terus berserah aja kak. Kalau aku kemarin sih berserah banget karena lawanku tuh emang udah tinggi-tinggi kan gitu kan. Karena Mm-mm. aku cewek sendiri, yang 7 orang itu cowok semua, aku cewek Oh sendiri. ya? Jadi kalau emang iya, jadi kalau emang pokoknya usaha dulu, mau cowok mau cewek nggak pandang gender sekarang, siapa yang mampu Mm-mm. dia yang bisa gitu. Jadi Mm-mm. aku maju-majuin aja. Mm-mm. Yang Jadi lawannya memang udah pada kuliah. Mm-mm. jadi emang di Sekdin Kemenhub itu nggak dibatasi taruna-taruninya harus berapa sih. Jadi memang benar-benar ya kamu layak, kamu berhak mendapatkan itu, posisi kamu juga nilainya tertinggi dari yang lainnya ya why not gitu. Kamu yang akan masuk. Jadi tidak mengenal gender. Jadi memang khusus untuk selain yang D3 PKPPK ya itu memang untuk cowok aja sih. Selain itu memang tidak mengenal gender, maksudnya ya kamu layak, kamu baik, kamu emang deserve untuk itu ya kamu akan itu sih. Apalagi lihat cowok-cowok itu kan pasti kamu itu kan apa Iya sih. gugup Iya kan, kak. apalagi pasti terus dulu Iya. ini cowok-cowok apalagi pas samapta itu kan, maksudnya samapta itu kan pasti nilai mereka
which is Iya, lebih tinggi nggak sih secara secara itu, secara dilihat dari posturnya ya. Ya memang sih nilai sama perempuan sama laki-laki itu beda. Maksudnya kamu akan mendapat nilai 100 ketika kamu push up 30 sedangkan laki-laki itu 40 misal nih. Jadi memang iya, ya itu sih balik lagi ke rencana Tuhan itu tidak pernah salah, ya kan? benar Kak. Pokoknya jangan takut Bener lah, banget. walaupun kamu cewek lawan Heeh. cowok jangan takut karena Iya, cewek bisa gitu. Nggak ada sekarang. Iya, reaksi para cowok-cowok yang kamu kalahkan kok aku kepo. Kontakan, pokoknya enggak ya? kontakan, kontakan Hmm. Kak. Dia omonginnya ya udah deh emang kamu pantas kok gitu kan kemarin Hmm. karena kemarin mereka tuh pertama kelahiran juga udah beda Kak. Aku manggil dia mereka tuh Kak karena emang udah jauh-jauh selisih umurnya kan. Aku Hmm. sedangkan aku baru tamat SMA kan gitu. Aku cewek Heeh. sendiri belum SMA, belum ada pengalaman, belum kuliah, baru tamat benar dengan SMA. Sedangkan mereka Heeh. udah ada udah ada yang di pelayaran, udah ada ini, tapi pelayarannya bukan ikatan dinas kan. Badan mereka tinggi-tinggi, keker-keker. Ya udahlah, gas aja lah. Pokoknya mau cewek mau cowok nggak ada patokan atau apa. Siap. Terus mama saya juga ngomong walaupun cewek bisa gitu. Hmm. Tetap sama. Jadi memang benar-benar saingan kamu kemarin itu orang yang intinya tuh lebih berpengalaman kan. Pastinya itu dia teman-teman yang pernah mencoba seleksi si pencatat juga tahun kemarin namun masih belum berhasil ya. Jadi kamu istilahnya tuh newbie, anak baru kemarin sore, baru lulus tahun kemarin juga, belum ada pengalaman tes juga dan ya udah. Kalau kamu memang rezekinya kan ya intinya tuh Gimana? nggak tahu ya rezeki itu datangnya kapan. Oke guys, sekian mungkin yang dapat kami sampaikan karena memang penjelasan ini cukup singkat, padat, dan sangat jelas karena memang sudah terangkum semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin yang belum terjawab bisa by DM. Dan aku juga ngucapin terima kasih bagi yang sudah nonton. Semoga perjalanan kalian semengesankan Taruni Muda Rianti Amin. pada malam hari ini. Dan untuk Rianti sendiri, terima kasih banyak atas eh, sharing pengalamannya kepada teman-teman, atas waktunya juga, atas semuanya. Pokoknya aku bersyukur banget sih kamu mau, karena kan aku sudah terus terang sih aku sudah kontak anak STTD itu aku ditolak. Jadi itu bener-bener ya udah aku langsung ya ampun kamu baik banget mau gitu kan padahal kan maksudku tuh kita kan aku baru kontak kamu itu pas DM minta tolong ini aja kan. Nah sebelumnya itu aku juga pernah kontakkan sama anak STTD itu juga nggak kontak pas hari itu juga kita juga memang udah kenal lama dan ya udah itulah aku mengalami sebuah penolakan. Baik ya udah terima kasih banyak Rianti atas waktunya, semoga pendidikan kamu untuk 4 tahun ke depan ya sarjana terapan untuk semoga lancar sampai akhir dan kamu bisa penempatan balik lagi di asal kamu mengabdi untuk kota kamu tercinta. Salam untuk ibu dan bapak ya. Siap, Kak. Terima Ya, kasih. sama-sama, Kak. Ya, aku live ya. Ya. Oke guys, mari kita hmm, eh, karena ini ada banyak pertanyaan, aku akan menjawab ya guys. Yang Furkon, kalau tidak ada RT RW-nya nggak apa-apa sih. Kenapa coba?
Oke, bagi teman-teman yang baru join, mungkin ada pertanyaan yang belum sempat aku balas melalui DM, silahkan kalian tanyakan. Dan besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama bersama Taruna Muda dari Poltek Bank Palembang. Jadi bagi kalian yang mungkin tertarik menjadi seorang taruna penerbangan, bisa join besok bersama Taruna dari Poltek Bank Palembang. Sepertinya udah nggak ada pertanyaan ya, sepi banget. Oke guys, aku akan mengakhiri semua ini. Hahaha, kita akan kembali lagi besok ya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.